warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberface menyatakan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menyenangkan. Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite, dalam laporan digital overview report per Januari 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta jiwa, atau sekitar 50,2% dari total penduduk Indonesia. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, penggunaan internet tanpa filterisasi merupakan ancaman yang sangat mengerikan. Ketidakpastian informasi di kalangan warga, banyaknya perpecahan di mana-mana, perselisihan antar suku bangsa, ujaran kebencian kiat budaya, provokasi di media sosial mulai meraksasa, bahkan perpecahan di tengah umat beragama. Betul. Lalu bagaimanakah untuk mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, kami membawakan syarah Al-Quran yang bertajuk Konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax di media sosial, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Alqamah bin Najlah dan Ummu Salamah bahwasanya ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turun sebuah teguran, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Jika datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayunlah. Lantas, apa yang dimaksud dari tabayun? Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 233 menjelaskan, "Fatuthbitu min sihhatil khabar." Maka buktikanlah kebenaran berita itu. Maksudnya adalah ayat tersebut sebagai pedoman dalam bersosial media, perintah Allah yang mengajarkan adab dan akhlak, tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, serta perlu adanya sikap berhati-hati agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari akibat informasi yang belum diteliti. Hadirin yang berbahagia, menjamurnya berita hoax yang beredar di Indonesia seakan menjadi mata rantai yang tak ada ujungnya. Bagaimana tidak, hadirin, pada tahun 2024 pemerintah melalui Kementerian Informasi Republik Indonesia mencatat sekitar 1923 konten hoax yang telah tersebar di berbagai situs web dan platform digital lainnya. Untuk itu, dipandang perlu adanya tindakan preventif sebagai upaya mencegah penyebaran berita hoax semakin mewabah. Maka semua itu haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang ditegaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin
hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jam'i lil Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, qaulan syadida ay qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Lalu bagaimanakah perkataan yang benar itu? Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim juz 6 halaman 487, mustaqiman la'wijajan fihi walan irafan, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Hadirin, kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah karena pemerintah kita dengan sangat serius mengatasi penyebaran berita hoax semakin mewabah. Terbukti dengan disahkannya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sikap tabayun dan kejujuran merupakan kunci utama dalam menekan penyebaran berita hoax semakin menjamur. Dengan demikian hadirin, jikalau masyarakat bijak dalam menerima berita, maka kami yakin akan mendatangkan kemaslahatan bukan kemudaratan, mendatangkan kesejahteraan bukan kesengsaraan, mendatangkan kemajuan bukan kemunduran, bahkan mendatangkan ketentraman bukan kekacauan. Setuju hadirin? Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi